Putus asa tak bisa kalahkan Rusia, Uni Eropa rela hidup berdampingan dan damai dengan Rusia. Perlawanan dari Ukraina maupun sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa dan AS terhadap Rusia tidak membuat Rusia jatuh walau sudah lebih dari 100 hari berkonflik di Ukraina. Bagaimanapun penutupan reaktor nuklir, pemutusan pasokan uranium, minyak dan gas dapat membuat negara-negara Uni Eropa dilanda krisis energi di mana-mana. Berdasarkan publikasi dari The Hill yang dikutip Hubs.id pada Selasa 14 Juni 2022, banyak reaktor di Eropa dan Amerika Serikat diproduksi oleh Rusia, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir yang tidak mungkin cukup untuk memenuhi permintaan listrik di banyak kota di setiap negara. Andai Rusia memutuskan pasokan tersebut. Selain krisis pangan dan energi, satu keputusan dibuat Rusia dapat menyebabkan krisis listrik parah di Amerika Serikat. Dianggap tidak bisa menangani krisis besar seperti itu, Joseph Borrell selaku petinggi dari Uni Eropa untuk urusan luar negeri mengatakan, Uni Eropa harus hidup berdampingan dengan Rusia setelah berakhirnya perang di Ukraina, terlepas dari kejahatan perang dan agresi. Serasa putus asa, Borrell menambahkan jika Rusia harus tetap berpartisipasi dengan Uni Eropa karena ketidakmampuan negara-negara ini, Eropa dan Amerika hidup tanpa bantuan dari Rusia. Sebelumnya pada tanggal 12 Juni 2022, serangan Rusia di Severodonetsk menyebabkan hancurnya pabrik pembuat komponen pembangkit listrik tenaga nuklir, hancur di wilayah tersebut yang mana merupakan satu-satunya pabrik pembuat komponen PLTN di Ukraina. Sampai hari ini Gubernur Sergei Hoden menyatakan jika 70% wilayah Severodonetsk berada dalam kontrol pasukan Rusia dan masih bentrok dengan tentara nasionalis Ukraina di garis depan pertempuran. Presiden Vladimir Putin menegaskan kekuatan dan ketahanan Rusia melawan dunia barat. Ia menuduh negara-negara tersebut arogan dan kolonial karena mencoba untuk menghancurkan negaranya dengan sanksi ekonomi, yang artinya serangan kejutan. Dalam Forum Ekonomi Internasional di Spartanburg, acara yang hampir tidak ada partisipasi dari negara-negara barat, Putin berulang kali mengatakan kalau kedaulatan Rusia dalam tatanan global baru. Putin mendapat tepuk tangan ketika dia menegaskan kembali tekadnya untuk melanjutkan operasi militer khususnya di Ukraina yang telah melepaskan rentetan sanksi ekonomi dari barat. Ia mengatakan tujuan utamanya adalah untuk membela orang-orang kita di wilayah Donbas yang sebagian besar berbahasa Rusia di Ukraina Timur. Dalam pidatonya selama 73 menit, Putin mengatakan tentara Rusia untuk berjuang membela hak untuk mengamankan pembangunan negaranya sendiri. Tak hanya itu, Putin juga mengatakan jika Amerika Serikat menanggapi dirinya sebagai utusan Tuhan di bumi, Rusia mengambil tempat AS dalam tatanan dunia baru yang aturannya ia sebutkan dalam ditetapkan oleh negara-negara yang kuat dan berdaulat. Dalam sesi tanya jawab selama 2 jam setelah pidatonya, ia mengingatkan Stalingrad, kata Soviet, yang dihancurkan oleh perang kota Perang Dunia Kedua yang kini bernama Volgograd. Putin juga mengatakan serangan terhadap daerah pemukiman adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Ukraina mengatakan pasukan Rusia bertanggung jawab atas ribuan kematian warga sipil, penghancuran kota-kota seperti Mariupol, dan pemindahan sepertiga dari populasi masa damainya. Namun Rusia membantah menyerang sasaran sipil dan mengatakan tuduhan bahwa mereka telah melakukan kejahatan perang didasarkan pada rekayasa Ukraina dan negara-negara barat.